pagi teman-teman dan Ibu Anita. Kami dari kelompok 7 dari kelas C akan menjelaskan tentang penilaian obligasi. Nama saya Rinda. Pengertian obligasi. Obligasi itu adalah kontrak jangka panjang di mana pinjaman setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Obligasi atau surat kesanggupan merupakan pembayaran jangka panjang yang dikeluarkan peminjam. Pembayarannya dilakukan dengan nilai bunga tetap setiap tahunnya. Obligasi berdasarkan penerbitan terdapat 4 macam jenis. Yang pertama itu adalah Treasury Bond. Diterbitkan oleh pemerintah pusat, bisa Departemen Keuangan atau Bank Indonesia. Tidak memiliki resiko kegagalan, harga obligasi akan menurun jika suku bunga naik. Yang kedua adalah Corporate Bond. Diterbitkan oleh perusahaan, memiliki resiko kegagalan jika penerbit obligasi memiliki masalah. Resiko kegagalan berbeda-beda pada perusahaan yang berbeda, tergantung dari karakteristik penerbit dan jangka waktunya. Semakin tinggi tingkat resiko kegagalan, semakin tinggi tingkat suku bunga yang harus dibayar oleh penerbit. Yang ketiga adalah Municipal Bond. Diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan lokal, memiliki resiko kegagalan. Jika pemegang adalah penduduk setempat, dibebaskan dari pajak federal dan pajak negara bagian tersebut. Memiliki suku bunga yang lebih rendah dari obligasi perusahaan dengan resiko yang sama. Yang terakhir adalah Foreign Bond. Diterbitkan oleh pemerintah asing atau perusahaan asing. Dihadapkan pada resiko kegagalan dan tambahan resiko jika diterbitkan dalam mata uang asing. Karakteristik utama pada obligasi yaitu nilai nominal atau nilai pari. Ada nilai nominal yang ditetapkan atas obligasi. Yang kedua, nilai intrinsik adalah merupakan nilai teoritis dari suatu obligasi, diperoleh oleh hasil estimasi nilai saat ini atau present value dari semua aliran kas obligasi di masa yang akan datang. Suku bunga kupon merupakan suku bunga tahunan yang ditetapkan atas obligasi. Peringkat obligasi, penilaian atas resiko obligasi yang mungkin terjadi kemudian. Suku bunga mengambang. Suku bunga ditentukan selama periode tertentu, yaitu 6 bulan. Setelah itu disesuaikan setiap 6 bulan berdasarkan suku bunga pasar. Suku bunga 0 merupakan obligasi yang tidak membayar bunga tahunannya. Tanggal jatuh tempo merupakan umur obligasi di mana nilai nominal obligasi harus dibayar. Provisi penarikan merupakan provisi yang memberikan hak pada penerbit untuk menebus obligasi sebelum tanggal jatuh tempo normal. Dana pelunasan. Premi dana pelunasan merupakan provisi dalam kontrak obligasi yang mengharuskan penerbit untuk menarik sebagian dari obligasi setiap tahun. Indenture, perjanjian legal antara perusahaan penerbit obligasi dengan dewan wali atau wali obligasi yang mewakili para pemilik atau pembeli obligasi. Tingkat penghasilan sekarang, rasio pembayaran tahunan terhadap harga obligasi di pasar. Peringkat obligasi. Pada tahun 1909, menurut John Moody, peringkat obligasi mencakup penilaian atas resiko obligasi yang mungkin terjadi kemudian. Yang pertama yang menggunakan peringkat obligasi adalah Moody Standard & Poor's Fitch Investor Service. Peringkat obligasi dipengaruhi proporsi modal terhadap utang, tingkat profitabilitas perusahaan, tingkat kepastian dalam menghasilkan pendapatan, besar kecilnya perusahaan, jumlah pinjaman subordinate yang dikeluarkan perusahaan. Jenis-jenis obligasi, obligasi dengan jaminan, obligasi tanpa jaminan, obligasi konversi, obligasi yang disertai waran. Penjelasannya ada di sini. Penilaian resiko obligasi. Penilaian resiko obligasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, resiko suku bunga. Resiko suku bunga merupakan resiko penurunan obligasi yang disebabkan karena penurunan suku bunga. Yang kedua, resiko tingkat reinvestasi merupakan
resiko penurunan suku bunga yang akan menyebabkan penurunan pendapatan portofolio obligasi. Yang ketiga, resiko kegagalan adalah resiko yang disebabkan karena kegagalan penerbitnya. Selanjutnya, penilaian obligasi. Penilaian obligasi terdapat 3 elemen penting. Yang pertama, jumlah dan waktu dari arus kas yang akan diterima investor. Yang kedua, tanggal jatuh tempo obligasi. Dan yang ketiga, tingkat pengembalian yang diinginkan investor. Durasi. Yang pertama, ukuran tingkat reaksi harga obligasi terhadap perubahan tingkat bunga. Juga pertimbangan waktu rata-rata jatuh tempo dengan bobot tertimbang tiap-tiap tahun adalah nilai sekarang arus kas untuk tahun itu. Yang kedua, dalam menafsir sensitivitas suatu obligasi terhadap perubahan tingkat suku bunga, durasi obligasi merupakan alat ukur yang lebih tepat, bukan jangka waktu untuk temponya.